Saya tuh nggak maulah belajar, yang duniawi, yang umum gitu. Soalnya kalau kita, belajar akhirat, pasti tuh dunia juga ngikut. Ada istilah ilmuwan yang ulama Mhm dan juga ada ulama yang ilmuwan. mhm. Nah, perbedaan penyebutan ini itu lebih pada spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh masing-masing ulama Islam. Contoh misalnya, Lah yang masuk surga duluan pokoknya yang ahli ibadah, yang pokoknya ilmu agama, ilmu duniawi itu terbelakang. Jadi pendikotomian ilmu itu terjadi karena adanya arogansi salah satu otoritas keilmuan, mhm, apakah itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, yang saling menegasikan bahkan menganggap tidak penting pada paradigma atau konteks ilmu yang lain, mhm. ya. Dan kita sebut saja langsung ya. Dan ini terjadi pada ruang gereja. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, bertemu lagi bersama saya Feby, tentunya di podcast Orasi Obrolan Seputar Islami. Oke, kali ini Feby bersama narasumber yang sangat luar biasa nih. Tentunya yang di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu dikotomi ilmu. Paradigma keilmuan yang bertentangan dengan nilai dasar Islam. Nah, sebenarnya apa sih itu dikotomi ilmu? Langsung saja ya, kita bersama ahlinya, Ustadz Rizka Maulana Saputra, SPDI MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Feby. Oke, gimana kabarnya ini Ustadz? Alhamdulillah, baik, Oke, alhamdulillah sehat ya Ustadz. sehat. Oke, Ustadz, jauh Ya, nggak perjalanan dari rumah ke sini? cukup lumayan, Cukup sekitar lumayan. 20 menit. Oke, wah lumayan ya Sobat Orasi 20 menit untuk menemani Sobat Orasi. Oke, Ustadz, kita temanya dikotomi ilmu nih. Nah, banyak yang tidak tahu apa sih itu dikotomi ilmu. Bisa Ustadz jelaskan mungkin ke Sobat Orasi yang ada di rumah apa sih itu Oke, baik. dikotomi ilmu? Baik, terima kasih Mbak Feby sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di podcast Orasi ini ya. Mhm. Oke, teman-teman sekalian, pemirsa sahabat Orasi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih dimaksud dengan dikotomi ilmu itu? Pembahasan dikotomi ini itu memang tidak berhenti pada ruang waktu tertentu, ya. Tapi memang sudah sejak dari awal sampai sekarang, yang namanya dikotomi ini itu akan selalu muncul dan menjadi sebuah narasi besar dalam konteks keilmuan. Nah, membicarakan terkait dengan dikotomi ini, sahabat sekalian, dikotomi di sini tuh maksudnya adalah secara khusus dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum, Mbak Feby. Berarti ilmu agama dan ilmu umum itu bertentangan atau gimana tuh? Iya, betul. Jadi dalam konsep dikotomi ilmu yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat gitu Mhm. ya. Jadi ada sebuah pandangan atau paradigma bahwasanya ilmu antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum itu tidak mungkin bisa disatukan. Atau bahkan lebih tegasnya lagi itu seperti mengambil istilah dari Bourbon itu, ada sebuah sebuah apa ya, istilahnya itu sebuah model gitu ya, Mhm model hubungan mhm. antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum itu yang sampai pada tahap kalau kita meminjam istilah Bourbon itu dengan istilah konflik. Oke. Jadi Bourbon itu memberikan pengertian Mhm. bahwasanya ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum itu tidak mungkin bisa disatukan, bahkan cenderung lebih pada yang sifatnya bertentangan, bahkan saling memusuhi. Bahkan ada yang bilang Ustadz Ya, kalau misalnya, ilmu agama dan ilmu sains itu antara langit dan bumi. iya betul sekali. Dan itu semua sebenarnya Mbak Feby itu tidak pernah terjadi dalam khazanah keilmuan Mhm. Islam, ya. Tapi kemudian pada
abad tertentu, ternyata penyakit dikotomi ilmu ini ternyata merambah juga ke komunitas masyarakat ilmuwan muslim, Oke. yang menyebabkan kemudian masa-masa peradaban emas yang pernah dialami dan dilaksanakan atau dilakukan oleh kaum muslimin itu sampai sekarang kemudian menjadi sebuah peradaban yang kita bisa lihat sendiri ya, bagaimana Iya. umat Islam itu, masyarakat muslimin itu terombang-ambing dalam berbagai macam dialog-dialog baik keilmuan maupun dialog-dialog secara lebih luas lagi, dan Islam itu tidak memiliki apa ya, dalam bahasa saya itu taring lah gitu, baik Oke. dalam konteks keilmuan maupun dalam konteks-konteks kehidupan umat manusia yang lainnya, apakah itu militer dan sebagainya. Ini disebabkan salah satunya adalah karena adanya dikotomi ilmu antara dikotomi di sini tuh artinya adalah pemisahan ya. Jadi adanya pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Dan tugas kita bersama Mbak Febi itu untuk menghilangkan stigma tersebut. Oke. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai konsep dikotomi ilmu ini, Islam itu tidak pernah mengenal adanya pemisahan ini. Kenapa? Karena konsep utama dari Islam, ilmu itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mempelajari tauhid secara komprehensif, akan kita temukan bahwasanya segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini maupun di atas langit sana itu tidak lain dan tidak bukan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu konsep dikotomi ilmu itu tidak pernah dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Oke, Oke. Ustadz, berarti pembahasan dikotomi ilmu ini sangat relevan dong buat kita sebagai Gen Z atau kaum-kaum terpelajar ini ya Ustadz. Mm-mm. Nah, banyak orang yang mengira Ustadz, agama dan sains itu kan sering berbeda. Menurut Ustadz tuh anggapannya gimana? Oke. Kan ada yang bilang tuh selain sains juga kayak ilmu politik. Nah, ada yang bilang ilmu politik tuh duniawi, nggak bisa disatukan dengan Islam. Itu gimana? Jangan disatu-satukan deh. Nah, padahal Mbak Febi, kalau kita bicara mengenai khazanah keilmuan Islam Mm-mm. zaman dahulu itu, Mm-mm. ilmu politik atau siasa dalam bahasa Arab itu tidak pernah lepas dari nilai-nilai Al-Quran. Mm-mm. Semua, baik itu urusan yang paling sederhana misalnya ya, dalam konteks hubungan yang sifatnya privasi, masyarakat secara individual, ataupun masyarakat secara kongsian atau silaturahim antar Iya. manusia itu, bahkan pada konteks yang lebih luas lagi dalam konsep bernegara, Islam itu sudah mengatur keseluruhannya. Wah, Jadi sangat tidak relevan ketika dikatakan politik itu tidak bisa dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Padahal kalau kita bicara mengenai khazanah keilmuan Islam, politik itu atau dalam bahasa Arab siasa itu semuanya diatur dalam Al-Quran. landscape nilai-nilai keislaman. Berarti Seperti itu. semua itu tuh sudah ada di dalam Al-Quran, hadis atau bagaimana Ustadz? Secara eksplisit memang tidak disebutkan, Uh-uh. ya, tapi secara pemahaman dari konsep-konsep dasar seperti konsep adalah misalnya, kalau kita bicara masalah politik gitu ya, maka konsep adalah itu sudah ada dalam Al-Quran. Dan kalau misalnya kita mau realisasikan dalam konsep politik secara umum, itu sangat memungkinkan sekali. Dan coba kita bisa bayangkan, sobat sekalian, bagaimana konsep-konsep dasar dalam bidang politik dewasa ini itu tidak lepas sama sekali dari nilai-nilai ajaran Islam sebenarnya. Dan kalau kita mau membahas secara komprehensif, tapi kan menjadi penyakit kita bersama ketika kita sudah disuguhi dengan berbagai macam teori-teori barat misalnya gitu ya, yang lantas kemudian satu titik tertentu kita itu tidak pernah mendalami nilai-nilai Islam, sehingga kemudian kecenderungan yang muncul adalah, wah, orang barat keren-keren, punya teori hak asasi manusia dan lain sebagainya itu, tapi sebenarnya Islam itu sudah pernah memulai dan sudah melaksanakan sejak ketika Nabi besar Muhammad SAW membangun sebuah peradaban yang sangat luar biasa di kota Yastrib yang kemudian berubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, itu baru dari sisi politik saja, belum pada sisi yang lain. Oke Ustadz. Nah, saya tuh pernah dengar ya Ustadz,
Mungkin ini perspektif, orang lain yang belum paham apa itu dikotomi ilmu. Dia tuh bilang gini, "Saya tuh nggak maulah belajar, yang duniawi, yang Hmm. umum," gitu. Soalnya kalau kita, belajar akhirat, pasti tuh dunia juga ngikut. Nah, itu gimana sih Ustadz? Saya juga Iya, agak bingung ya. Saya iya, juga iya, iya. mikir-mikir gini, apa iya sebenarnya kayak gitu atau gimana gitu loh. Oke, baik. Itu pandangan semacam itu memang sekarang marak ya, Mbak, ya. Mhm, Dan itu menjadi sebuah paradigma tertentu bagi mhm. sebagian masyarakat kaum muslimin yang menganggap bahwasanya kalau kita sudah mempelajari ilmu agama saja, maka otomatis Dunia ngikut. dunia itu Bahkan ngikut. ada yang bilang ilmu Heeh, agama dan ilmu umum. Nah, itu iya. tuh awalnya dari mana sih kata-kata ilmu agama, ilmu Oke. umum? Jadi tuh Nah, saya bingung gitu loh. bagus. Itu pertanyaan sangat menarik. Jadi kita coba membedah dulu Mhm, sejarahnya ya, Mbak, ya. Sejarah kemudian sampai adanya sebuah paradigma yang kita kenal dengan paradigma dikotomi ilmu itu. mhm, Jadi sebenarnya gini, sobat orasi sekalian, kalau kita bicara mengenai sejarah dikotomi atau pemisahan antara ruang ilmu agama dengan ruang ilmu pengetahuan umum, itu sebenarnya sudah kita tegaskan di awal, sebenarnya itu tidak pernah dikenal di dalam khazanah keilmuan Islam, mhm, ya. Kalau kita melihat sejarah lebih jauh lagi dan pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum itu memang sudah terjadi pada agama lain selain Islam. Wah Ini harusnya diketahui oleh wah semuanya, saya baru sobat tahu loh sekalian. ini, Ustadz. Oke, jadi kita lanjutkan ya, Iya, saya lanjutkan sejarahnya. Sebenarnya, sobat sekalian, pendikotomian ilmu itu terjadi karena adanya arogansi salah satu otoritas keilmuan, mhm, apakah itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, yang saling menegasikan bahkan menganggap tidak penting pada paradigma atau konteks ilmu yang lain, mhm. ya. Dan kita sebut saja langsung ya. Dan ini terjadi pada ruang gereja. Wah, Ya, berarti sebelum ini tuh mereka dulu yang tahu atau bagaimana? sebenarnya seperti ini. Kita bisa mempelajari itu dan kita bisa mendapatkan pengertian itu Mhm. karena ada sejarah itu. Oh Di zaman ya, sebelum Islam itu hadir, mhm, terutama adalah bagaimana arogansi gereja terhadap otoritas keilmuan secara umum, mhm. yang akhirnya kemudian mereka itu tidak mau, apa ya, mengambil atau tidak mau melakukan verifikasi terhadap ilmu-ilmu pengetahuan umum yang dilakukan oleh para ilmuwan, yang hingga akhirnya kemudian kalau terjadi perbedaan pendapat antara gereja dengan otoritas ilmuwan, Mhm. itu dianggap ilmuwan itu melakukan pengkafiran atau melakukan, Oh, ya apa ya ya. istilahnya ya, menentang terhadap otoritas gereja, Mhm. ya. Dan kegiatan ini kemudian menjadikan para ilmuwan itu semakin Kayak tidak nyaman terkekang. gitu. Yes, tertekan, tertekan, dan juga akhirnya kemudian mereka melakukan aksi-aksi Mhm. perlawanan. Nah, aksi-aksi perlawanan yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang tidak selaras dengan pendapat gereja tersebut, hingga akhirnya kemudian menyebabkan adanya pemisahan. Ya Mhm. udahlah, kalau begitu caranya, gereja silahkan berada pada ruang yang lain, Mhm. sedangkan kami ilmuwan Ada ruang sebagai tersendiri. otoritas ilmu pengetahuan itu memiliki ruang tersendiri. Oke. Pemisahan ini yang kemudian kita kenal dengan dikotomi ilmu. Oke. Dikotomi ini yang kemudian menyebabkan terjadinya fragmentasi secara kuat Mhm. antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum Mhm. yang selama beberapa abad tidak pernah saling berkomunikasi, Oke. yang menyebabkan akhirnya ruang-ruang tertentu itu tidak bisa dimasuki oleh ruang-ruang yang lainnya. Ya, Oke. ilmu pengetahuan umum berjalan dengan sendirinya, Mhm. mereka melakukan riset, mereka melakukan aktivitas keilmuan secara ilmiah dan sebagainya, Mhm. tanpa mendengar, melihat, ataupun menerima masukan-masukan dari otoritas Mmm. keagamaan. Begitu pula sebaliknya, otoritas keagamaan merasa bahwasanya saya yang paling tepat dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Dan akhirnya kemudian menegasikan semua pendapat-pendapat dari otoritas ilmu pengetahuan. Dan itu Oke. terjadi sebelum Islam itu hadir. Ketika Islam itu hadir dan ketika Islam itu muncul serta berkembang dengan sangat pesat,
cara pandang dikotomis antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum itu tidak pernah dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Buktinya apa? Buktinya sejak dari awal wahyu pertama diturunkan, kita itu sudah diminta oleh Allah untuk membaca. Iqra ya. Yes. Nah, dalam pengertian tafsir dari para ulama, apa itu Iqra secara pengertian maknawinya, maka tidak bisa kemudian kita hanya artikan sebatas membaca saja. Tapi di dalamnya pun juga harus ada penelusuran lebih lanjut, ada penelitian, riset mendalam, dan lain sebagainya. Ya, Wah. inilah yang kemudian menjadikan Islam itu tidak pernah mengenal istilah dikotomi ilmu. Oke. Demikian. Oke, Ustadz. Tadi sudah dijelaskan ini tentang munculnya istilah ilmu agama dan ilmu umum. Sebenarnya dalam Islam itu ilmu apa sih yang sebenarnya yang paling dimuliakan gitu? Nah, kayak tadi nih ada yang saya bilang kalau misalnya teman saya tuh pengennya belajar yang ilmu akhirat aja biar ilmu agamanya tuh ilmu dunianya tuh ngikut. Nah, sebenarnya yang paling mulia tuh kita belajar agama kah atau belajar ilmu umum kah atau belajar ilmu hitam? Nggak mungkin lah ya Ustadz. Baik. Oke. Oke, demikian. Seperti ini Mbak Febi. Mm-mm. Kalau misalnya kita mau menelusuri lebih lanjut gitu ya, ada istilah ilmuwan yang ulama dan juga ada ulama yang ilmuwan. Nah, perbedaan penyebutan ini itu lebih pada spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh masing-masing ulama Islam. Contoh misalnya Imam Al-Ghazali. Ghazali. Beliau dikenal sebagai sosok ulama yang juga ilmuwan. Kenapa demikian? Karena beliau itu luar biasa dalam pembahasan mengenai ilmu agama, tapi beliau itu tidak menutup pengetahuan beliau untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan ilmu pengetahuan umum. Oke. Buktinya apa? Buktinya beliau pun juga disebut sebagai salah satu filosof Islam. Oh. Nah, apa kalau misalnya kita bicara lebih mendalam lagi terkait dengan filsafat itu sendiri gitu ya. Bagaimana pengetahuan Al-Ghazali itu terhadap ilmu filsafat, ilmu ekonomi, Iya. beliau pun juga membahas terkait dengan perekonomian, masalah perdagangan juga. Nah, beliau adalah salah satu contoh bagaimana seorang ulama yang plus juga bertindak sebagai seorang ilmuwan. Oke. Tapi ada juga tokoh-tokoh Islam yang lain yang kebalikannya. Beliau basicnya adalah ilmuwan, suka sekali dengan penelitian, melakukan riset, melakukan pendalaman terhadap suatu kasus dan sebagainya, mencari solusi dari berbagai permasalahan masyarakat, tapi tidak pernah lepas dari nilai-nilai Islam. Contohnya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu adalah sosok seorang yang sangat luar biasa dalam bidang riset. Beliau itu sampai membuat kitab yang namanya Muqaddimah itu ya, yang melakukan perjalanan sampai luar biasa, berjalan berapa ribu kilometer itu, tapi beliau itu sangat dekat dengan nilai Islam. Nah, dua sosok itulah yang kita harapkan mampu lahir di zaman sekarang ini. Jadi tidak ada kemudian kecenderungan yang lebih utama itu adalah ilmu akhirat, sehingga lantas kemudian yang bersangkutan itu meninggalkan ilmu duniawi atau ilmu pengetahuan umum. Karena keduanya itu saling memiliki keterkaitan. Oke Ustadz, tadi berbicara soal ulama. Ya. Nah, itu saya mendengar penjelasan Ustadz sepertinya kayak ulama-ulama itu tuh punya ilmu yang tersendiri-sendiri gitu loh, kesannya kayak sendiri-sendiri. Apakah Spesifikasi. Oh, spesifikasi. Oke, apakah pada zaman sekarang itu kita kan pengennya jurusannya teknik, ekonomi. Nah, biar bernilai ibadah itu bagaimana? Sangat beribadah itu. Sangat beribadah. Kalau kita belajar kedokteran misalnya, bagaimana mungkin kita belajar kedokteran kemudian kita tidak dapat pahala? Padahal di dalam penguasaan ilmu kedokteran itu terkait erat dengan bagaimana cara menyelamatkan jiwa. Ya, di dalam maqasid syariah kita kenal dengan hifdzun nafas, penjagaan terhadap jiwa. Nah, para dokter-dokter itu, para ahli kesehatan itu berjuang di arah sana, ke arah sana untuk apa? Untuk
menjaga salah satu penjagaan maqasid syariat tersebut dalam bidang penjagaan terhadap nafas atau jiwa tersebut. Jadi sebenarnya kalau misalnya Mbak Febi ya, Mbak Febi definisi ilmunya apa? Saya manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Kalau Mbak Febi mempelajari manajemen pendidikan yang kemudian itu diorientasikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan Islam agar lebih modern, lebih profesional, dan lebih efektif dalam memberikan atau transfer knowledge ilmu terhadap peserta didik, itu pun juga sangat bernilai ibadah. Ibadah. Jadi ibadah itu teman-teman sekalian jangan dikerucutkan atau jangan disempitkan ruangnya. Hanya pada ruang-ruang yang sifatnya ubudiyah saja. Ya, ibadah itu lebih luas dari hanya sebatas ritualitas yang sifatnya ubudiyah. Nah, kalau misalnya Mbak Febi mungkin masih ingat, tujuan diciptakannya manusia itu apa sih? Untuk Ada dua kan beribadah. ya? Pada konteks hubungan dengan Allah, berarti itu adalah ibadah ubudiyah dan sebagai hamba Allah tentunya. Dan pada konteks yang sifatnya horizontal, ya, sesama manusia terhadap alam semesta, itu kan sebagai khalifatul fil ard. Nah, peran keduanya itu harus seimbang. Kita harus selalu mengibadahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang sudah diberikan oleh Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, plus juga kita pun juga harus bersikap dan menjadi seorang khalifatul fil ard. Cara menjadi khalifatul fil ard itu bagaimana? Dengan cara mendalami ilmu-ilmu yang memiliki manfaat kepada umat manusia secara keseluruhan. Mbak Febi sebagai seorang calon manajer di bidang pendidikan, ya, tentunya memiliki tugas sebagai khalifah untuk bisa memajukan pendidikan, terutama adalah pendidikan kaum muslimin. Para dokter misalnya. Beliau pun juga memiliki tugas sebagai khalifatul fil ard, ya, sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk apa? Memberikan penjaminan kesehatan kepada umat manusia, kepada para insinyur, kepada para ahli olahraga, dan kepada semuanya. Ya, semua memiliki peran, tapi yang paling utama peran tersebut harus kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridho. Nah, berarti kita itu kan banyak ya yang orang-orang di luar sana berpikiran kalau yang paling banyak ilmunya, yang paling masuk surga lah intinya, yang lebih cepat masuk surga tuh orang yang kayak penceramah-penceramah, ahli ibadah. Mikirnya seperti itu dibanding job-job yang lain seperti jadi dokter, jadi ahli ekonomi atau apa, ahli politisi ya. Nah, jadi mereka tuh beranggapan kayak lah yang masuk surga duluan pokoknya yang ahli ibadah, yang pokoknya ilmu agama, ilmu duniawi itu terbelakang. Jadi perspektif orang seperti itu mungkin bisa kita hilangkan ya Ustadz. Betul sekali. Ya, itu tipologi orang yang masih memiliki cara pandang dikotomi ilmu itu, Mbak. Jadi satu sisi dia itu rajin beribadah gitu ya. Tapi perlu diingat kesolehan itu tidak cukup hanya sebatas kesolehan individu atau pribadi, tapi juga ada kesolehan sifatnya sosial. Ya, orang yang paling memiliki manfaat itu adalah orang yang lebih dekat dengan di sisi Allah. Ya, dan itu pun juga bisa kita realisasikan dengan cara kita memberi manfaat secara maksimal dari apa yang sudah kita miliki, yang kemudian manfaat tersebut bisa dirasakan oleh orang banyak. Itu adalah kesalehan sosial. Dan sebenarnya perlu juga teman-teman atau pemirsa orasi sekalian perhatikan bahwasanya kalau misalnya kita yang sudah memiliki tugas dua tadi sebagaimana sudah disebutkan sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifatullah fil ard, dan kemudian kita hanya memilih pada salah satu sisi saja dan meninggalkan sisi yang lainnya, maka perlu diketahui artinya kita tidak sempurna dalam melaksanakan tugas kita selaku umat manusia, ya. Dan ini harus menjadi catatan bersama, tidak hanya dari ahli penceramah saja, tapi juga dari para orang-orang yang hanya berkutat pada ilmu pengetahuan, yang kemudian mereka itu menganggap bahwasanya ilmu yang paling utama itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, Mbak Febi, saya punya cerita menarik ini. Apa tuh, Ustadz? Terkait dengan fenomena dikotomi ilmu kedua ilmu ini. Ya, mungkin kalau misalnya Mbak Febi masih ingat pas kemarin 2019-2020 saat COVID itu sedang merajalela gitu ya. Sebenarnya sobat sekalian,
cara pandang dikotomi ini tuh masih sangat kuat di masyarakat kita. Ya, Oh, buktinya iya. adalah ada sebuah anggapan atau ada sebuah pembicaraan yang saling menegasikan peran satu di antara yang lainnya. Contoh misalnya, seorang santri misalnya, Mm-mm. ya, yang lebih manut sama Kiai. ya saya sebenarnya mau mau Hmm. mau dengan istilah yang lain, tapi Mbak Oke. Febi ternyata sudah menyebut istilah kiai itu, oke kita pakai aja kiai gitu ya. Yang mana kiai tersebut, maaf sekali, memang bagus di bidang agama, ilmu Mm-mm. agamanya, tapi kurang di bidang ilmu pengetahuan umumnya. Sehingga atas dasar ketidaktahuan Pak Kiai tersebut menginstruksikan kepada santri-santrinya udah tidak usah ngikutin protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Oke. Dengan anggapan bahwasanya hidup mati itu punyanya Allah, ya kan ya? Iya, iya sih betul, hidup mati punya Allah, tapi Iya. jangan pasrah juga ya. Yes, seperti itu. Tapi kemudian karena hidup mati itu punya Allah, jadi nggak usah takut sama yang namanya COVID dan sebagainya. Ada Allahumma. pernyataan semacam itu. Tapi juga ada juga pernyataan sebaliknya. Mereka adalah orang-orang yang sangat handal di bidang pengetahuan, tapi mereka itu jauh dari nilai-nilai keislaman. Mereka Oke. mengatakan percuma zikir, percuma sholat, percuma apapun itu ritualitas Mm-mm. keagamaan. Ya, kalau misalnya mereka menganggap bahwasanya kalau misalnya mereka itu tidak memiliki pengetahuan terkait dengan bagaimana cara penanganan COVID ini. Sehingga akhirnya kemudian yang ahli di bidang pengetahuan umum ini menganggap bahwasanya ilmu pengetahuan umum itu adalah otoritas yang paling luar biasa dalam penanganan COVID. Lantas kemudian mereka itu menegasikan aspek ritualitas atau spiritual. Ya, sikap kita yang baik adalah nilai-nilai spiritualitas wajib harus kita tingkatkan, plus juga pengetahuan kita dalam masalah COVID itu pun juga harus kita upgrade juga, yang akan menghasilkan sikap yang tidak membenci atau tidak menegasikan otoritas keilmuan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Dan itu kemarin masih rame ternyata. Wah, Saya sendiri saya pun juga kaget. saya Kok juga bisa kaget, loh kok umat bisa? Islam kok menganggap COVID ini tuh maaf ya tidak ada gitu. Ya Bahkan Allah. sampai kemudian ada apa istilahnya itu konspirasi-konspirasi gitu ya. Padahal ya ini kita tidak membahas masalah konspirasinya, tapi membahas secara fakta realitas di lapangan. Berapa ribu manusia yang meninggal dunia, dan kita tidak boleh kemudian apa namanya tidak percaya dengan otoritas kesehatan kita, ya, dengan mengatakan itu hanya konspirasi dan sebagainya. Tapi kita harus terima itu semua, selagi kita pun juga tetap ikhtiar untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh nyatanya demikian. Oke Ustadz, kita kembali ke sejarah dulu nih Ustadz. Nah, pada saat dikotomi ilmu itu sudah mulai muncul, nah seberapa besar sih peran pengaruh kolonialisme terhadap cara pandang umat Islam ini? Betul. Oke. Ini bicara sejarah lagi ya. Iya. Tarik flashback ke belakang lagi. Sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai dikotomi ilmu ini itu akhirnya yang menjadi sponsor utama itu kan dari kalangan orang-orang barat. Ya, yang mereka itu menganggap bahwasanya ilmu agama itu ya pada ruang tertentu dan ilmu pengetahuan itu pada ruang yang lain. Enggak, akhirnya kemudian barat itu menganggap itu adalah sebuah otoritas yang paling ideal dalam kehidupan umat manusia secara keseluruhan, yang ketika mereka melakukan aksi kolonialisme mereka ya dengan menjajah negara-negara timur seperti juga di Indonesia, nggak akhirnya kemudian cara pandang mereka pun juga ditransfer ke negara-negara timur. Negara-negara timur yang mayoritas adalah kaum muslimin, mau tidak mau akhirnya kemudian terpengaruh dengan cara pandang ini. Oleh karena itu kemudian orang-orang kolonialis, orang-orang para penjajah itu membuat klasifikasi dalam masyarakat, termasuk dalam hal akses pendidikan. Ya, kalau kita di Indonesia itu kenal adanya namanya pondok pesantren. Iya. Ya, kemudian di-framing oleh orang-orang barat tersebut dengan sekolah yang hanya mengajarkan mengenai aspek agama saja. Ya. Terus kemudian sekolah yang lain yang dibikin oleh orang-orang Belanda.
dengan sifat elitismenya, Mm-mm. dengan sifat yang eksklusifnya, yang tidak boleh semua orang itu sekolah di sana. Kenapa? Karena dianggap itu adalah sekolah yang elit gitu ya, Oke. dan lain sebagainya itu. Dan akhirnya kemudian mereka pun juga tidak mengajarkan aspek-aspek agama dalam sekolah-sekolah yang mereka bangun. Oke. Dan itu berlangsung selama beberapa abad. Sehingga Wah. akhirnya kemudian kalau dalam konteks sejarah Indonesia sendiri, ya inilah salah satu pemicu yang akhirnya kemudian masih ada juga cara pandang bagi masyarakat kita di Indonesia itu bahwasanya ilmu agama itu lebih utama dibandingkan ilmu yang lain, atau bahkan kebalikannya, ilmu umum itu lebih utama dibandingkan ilmu agama. Berarti pola pikir pendidikan Indonesia ini masih mewarisi pola pikir yang dulu. Yes, Oke. kita tidak bisa menegasikan itu. Mm-mm. Fakta realitas lapangan demikian. Dan salah satu kehadiran Muhammadiyah, ya kita konteksnya langsung bawa saja ke Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak awal didirikan oleh Kiai Dahlan itu berusaha untuk tidak mendikotomikan ilmu. Ini Oke. fakta sejarah. Bagaimana semangat yang dihadirkan oleh Kiai Dahlan dalam membuat atau membangun sebuah lembaga institusi pendidikan itu sama sekali tidak pernah menegasikan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Bahkan berusaha untuk mengintegrasikannya dalam sebuah sistem pendidikan yang sampai saat ini, sampai sekarang, sistem pendidikan di Muhammadiyah itu tidak mengenal istilah dikotomi ilmu. Yes. Oke. Dari sejak Kiai Dahlan sampai sekarang, itulah cara pandang atau ciri dari sekolah-sekolah yang diinisiasi oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Berarti kan Muhammadiyah kan ini sering dikenal sebagai mendorong kemajuan pendidikan nih Ustadz. Nah, pandangan Muhammadiyah tentang dikotomi ini apa sih Ustadz? Ya jelas, Muhammadiyah itu tidak pernah mendikotomikan ilmu. Karena Muhammadiyah menganggap bahwasanya ilmu itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita wajib harus mempelajari keseluruhan. Oke, termasuk ilmu hitam ya Ustadz? Ilmu hitam itu pada konteks untuk menakal dan sebagainya mungkin bisa ya, tapi tidak perlu juga dipelajari. Karena itu urusannya dengan hal-hal mistis, dan hal mistis itu tidak perlu untuk dipelajari lebih lanjut. Demikian. Oke Ustadz, di UMY sendiri nih. Nah, seperti apa sih konsep integrasi ilmu yang diterapkan dalam konsep pembelajaran Ustadz? Masya Allah, kalau kita bicara UMY ya, alhamdulillah kebetulan saya pun juga diamanai sebagai sekretaris CISIK. Itu adalah lembaga yang dibuat oleh UMY secara khusus untuk membicarakan isu-isu terkait dengan integrasi keilmuan. Wah, ya. Berarti spesifik untuk integrasi keilmuan saja, Yes. Ustadz? Bagaimana cara untuk mengintegrasikan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Ya, meskipun sebenarnya sebelum CISIK ini dilahirkan pun juga UMY sudah memiliki cara pandang demikian, berusaha untuk mengintegrasikan ilmu. Tapi kemudian dengan hadirnya CISIK ini untuk lebih mengakselerasi secara konseptual maupun secara praktisnya, untuk kemudian bisa dilangsungkan dalam sistem pendidikan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Masya Allah, ternyata UMY ini udah bagus banget ya Ustadz. Insya Allah kita upayakan untuk tidak ada dikotomi ilmu seperti itu. Nah, berbicara tentang UMY Ustadz, kita berbicara lagi ke mahasiswanya. Apakah mahasiswa benar-benar bisa merasakan itu Ustadz, integrasi tersebut dalam kehidupan kampus sehari-hari Ustadz? Yes, sangat. Kalau dalam pandangan saya pribadi, insya Allah mahasiswa sudah sangat merasakan itu. Mulai dari kurikulum yang kita buatkan untuk diajarkan kepada mahasiswa, maupun kegiatan-kegiatan keislaman, ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung bersentuhan dengan Islam, tapi di dalamnya pun juga harus ada nilai-nilai Islam yang dibangun. Contoh misalnya, di seluruh pengajaran ruang kelas, ya, itu kita himbau kepada semua dosen untuk melakukan tadarus terlebih dahulu. Terutama pada pagi hari, pada jam pertama itu. Ya, tujuannya apa? Kita tidak sedang ini khusus untuk ilmu agama saja, enggak. Semua ilmu, di teknik pun juga demikian. Di jam pertama, ilmu milik Allah kalau kata Aldi Taher. Ya, di jam pertama itu kita himbau untuk ada tadarus terlebih dahulu. Ya, dan kita pun juga banyak proyek seperti pembuatan buku indeks. Ya, indeks itu kita buat
di seluruh fakultas, Mhm. tapi masih ada beberapa fakultas yang akan kita buat untuk proyek tahun berikutnya. Dan banyak juga panduan-panduan terkait dengan bagaimana cara mengintegrasikan ilmu ini, baik dalam bidang pengajaran, bidang penelitian, maupun bidang pengabdian masyarakat yang tertuang dalam Tridharma bagi dosen-dosen itu. Oke, Masya Allah ya ilmu hari ini Ustadz, saya lebih kayak paham gitu loh apa itu dikotomi. Hmm. Nah Ustadz, sepertinya waktu kita ini kurang ya Ustadz Oh untuk membahas iya, apa itu dikotomi ilmu. betul. Nah Sudah mungkin disuruh Ustadz berhenti ya sama iya, sana ya. Oke, soalnya masih ada tamu-tamu lain yang akan oke, datang Ustadz. Mungkin baik. bisa di akhir, Ah, di kesempatan lain kita undang kedua kalinya ya Ustadz, insya untuk Allah. membahas dikotomi part 2 gitu. Nah Ustadz, sebelum mengakhiri, siaran hari ini, podcast hari ini, Hmm, mungkin Ustadz bisa berpesan ke teman-teman yang ada di rumah, sobat orasi yang ada di rumah tentang, dikotomi ilmu itu? Oke, baik. Pesan untuk sahabat orasi sekalian, pelajari tauhid dengan baik, maka kalian akan menemukan tidak akan pernah ada dikotomi ilmu. Karena semua ilmu itu bersumber dari Allah, maka tidak ada pemisahan ruang antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Semuanya itu terintegrasi dalam sebuah wacana besar integrasi keilmuan. Demikian Mbak Titi. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz Iya, atas sama. wejangan hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi saya dan mungkin buat sobat orasi yang ada di rumah ya. Amin. Oke, semoga diskusi hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap ilmu yang dipelajari apapun bidangnya dapat dijadikan jalan untuk memberikan manfaat bagi sesama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz, sudah hadir di podcast kita hari ini. Oke, sami-sami. Mungkin begitu saja untuk episode kali ini. Terima kasih Sobat Orasi yang sudah menonton hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk keberlangsungan podcast ini. Bye-bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.